Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya memang tak perlu diragukan lagi. Beliau telah memberikan banyak bukti dan janji untuk kita, yaitu umatnya. Salah satu bukti nyata dari cinta beliau adalah ketika Nabi Muhammad SAW memilih untuk menunda doa mustajabnya sebagai seorang nabi. Doa itu akan beliau gunakan kelak di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatnya. Pada saat itu, tak seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang dia panjatkan, maka aku memilih untuk menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku." Hadis riwayat Muslim. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW menyimpan doa tersebut sebagai bentuk perhatian yang mendalam untuk kita, yaitu umatnya. Tidak hanya itu, Rasulullah juga menyampaikan 3 sumpah yang memiliki makna mendalam dan sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sumpah ini beliau sebutkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya 3 hal ini bagi kita sebagai umatnya. Apa sajakah 3 sumpah beliau? Yang pertama itu meminta-minta membuka pintu kemiskinan. Nah, Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan bermartabat. Budaya meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan diri dan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan. Orang yang terus-menerus meminta tanpa alasan kuat seolah-olah membuka pintu bagi kemiskinan masuk dalam kehidupannya. Rasulullah SAW memperingatkan agar umatnya tidak bergantung pada orang lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya nomor 2446. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-22. "Dan orang-orang yang bersabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka serta sembunyi-sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kemudahan yang baik." Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama itu berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, ataupun berkarya. Contoh amalan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik. Contoh amalan yang ketiga yaitu membantu orang lain yang membutuhkan dengan mengarahkan mereka kepada peluang kerja atau sumber daya yang dapat membantu mereka mandiri. Nah, sekarang mari kita lanjut ke sumpah yang kedua, yaitu bersedekah tidak akan mengurangi kekayaan, malah menambah berkah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menjamin bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang, melainkan akan menambah keberkahan dan memperbanyak rezeki. Sedekah membersihkan harta, mengundang rahmat Allah, dan menambah kekayaan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan memberi maaf kecuali kemuliaan." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya bersedekah secara rutin, baik dalam jumlah besar maupun kecil sesuai dengan kemampuan. Contoh yang kedua, menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau digunakan untuk membiayai kegiatan sosial. Contoh yang ketiga yaitu menolong saudara atau teman yang sedang dalam kesulitan finansial dengan memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan balik. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu kesabaran dalam menghadapi kezaliman akan mengangkat derajat. Sabar adalah salah satu sifat yang dianjurkan dalam Islam, terutama ketika kita menghadapi ujian dan kezaliman. Orang yang bersabar ketika dizolimi bukan hanya akan mendapatkan ketenangan jiwa, tetapi juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat.
Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang bersabar, dan doa orang yang teraniaya tidak akan ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan dan membukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah berfirman, demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu, meskipun tidak serta-merta. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat ke-10, dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya yang pertama mengendalikan emosi dan tidak membalas kezaliman dengan kezaliman lagi, atau kejahatan dengan kejahatan lagi, melainkan dengan kebaikan. Contoh amalan yang kedua yaitu berdoa dan memohon pertolongan Allah ketika menghadapi kesulitan dan kezaliman atau kejahatan. Contoh amalan yang ketiga yaitu memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim atau berbuat jahat, sambil terus berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang bijak. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.